Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Buenos Dias. Bapak Ibu sekalian, home staff, masyarakat, wabil khusus untuk Ibu Irma Maulia dan keluarga yang sebentar lagi akan meninggalkan Madrid, juga Pak Munadi dan keluarga yang baru bergabung di KBRI Madrid, Mbak Nadia Lutfiana, mudah-mudahan betah di Madrid dan mudah-mudahan juga bisa kecantol orang Madrid. Juga Mas Sugeng Adina Pratama. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan berharga ini saya ingin memberikan oleh-oleh ke Mbak Irma dan keluarga, dan sekaligus juga barangkali bisa menjadi bekal bagi Pak Munadi, Mbak Nadia, dan Mas Sugeng. Saya akan mencoba untuk menjelaskan tingkat kebahagiaan manusia. Dan ini saya sarikan dari pendapat sejumlah filosof, sejumlah sufi, tetapi juga sejumlah ulama. Kalau mengikuti penjelasan sufi atau filosof, itu panjang lebar, muter-muter, dan seringkali orang sulit mendapatkan kesimpulan. Karena itu saya mencoba menyederhanakan sehingga mudah difahami dan bisa menjadi pegangan kita. Karena begini, secara umum saya lihat semua manusia itu nalurinya mencari bahagia. Hanya saja banyak yang tidak menemukan bahagia atau menemukan kebahagiaan semu. Bahkan tidak sedikit yang tersesat kemudian menjadi bencana. Baik malapetaka itu datang pada dirinya, pada keluarganya, dan tidak jarang juga masyarakat dan institusinya di mana dia berkarya itu ikut menanggung beban. Karena itu saya berharap di dalam kesempatan berharga ini kita bisa mencerna dan menangkapnya serta mencobanya untuk mengamalkannya. Saya membagi kebahagiaan itu menjadi 4 level. Kebahagiaan yang paling rendah itu, ini istilah yang saya berikan sendiri, itu kebahagiaan hewani. Karena apa? Hewan juga memiliki kebahagiaan seperti ini. Contohnya, bahagia kalau makan makanan enak. Bahagia kalau bisa tidur nyenyak. Bahagia juga kalau bersama pasangannya. Nah, mereka yang mengikuti kebahagiaan ini sebetulnya berada di dalam kebahagiaan yang paling rendah. Kemudian satu tingkat di atasnya adalah kebahagiaan anak-anak. Contohnya, anak-anak itu kalau diberikan baju baru senang. Diberikan mainan baru senang, diajak rekreasi senang. Nah, sadar atau tidak, diakui atau tidak, kebahagiaan anak-anak ini juga ada pada orang dewasa. Kalau punya rumah baru senang, punya mobil baru senang, punya tambahan rumah senang, rumahnya tambah lebar, tambah luas, senang. Jamnya baru, senang.
dan seterusnya. Nah, ini kesenangan level kedua. Kemudian kesenangan yang lebih tinggi lagi adalah kesenangan level ketiga. Ini kesenangannya orang berilmu. Semakin tinggi sekolah seseorang, dia akan semakin memahami hubungan sebab akibat dari variabel-variabel yang ada di sekitarnya. Bahkan sekarang orang tidak harus sekolah tinggi karena ilmu itu ada di mana-mana. Ke toko buku, kita beli buku apa saja ada, mudah. Bahkan sekarang bisa beli online. Begitu juga kalau kita mau memanfaatkan HP kita secara baik dan benar, kita pertanyakan apa-apa ada yang di sekitar kita. Kalau kita tidak mengetahui, kita tanya pada Google, kita tanya pada Wikipedia. Itu pasti dia bisa menjawab, bisa menjelaskan. Nah, orang yang mengerti apakah itu fenomena sosial, hubungan satu sebab dengan sebab lain, atau fenomena alam, kenapa bintang berkelip, kenapa matahari mengeluarkan cahaya, kenapa bulan bersinar, kenapa malam gelap, kenapa siang terang, kenapa di Eropa 4 musim, kenapa di negeri kita 2 musim, dan seterusnya. Nah, ini kebahagiaan tingkat ketiga. Kebahagiaan yang paling tinggi, kebahagiaan paripurna, kalau orang berilmu ini bisa membagikan ilmunya kepada orang lain. Itu kebahagiaan yang dimiliki para ulama, para guru, para filosof. Nah, para pengusaha juga bisa memiliki kebahagiaan paripurna ini dengan membuka lapangan pekerjaan, memberikan keuntungan ekonomi kepada orang lain. Nah, juga para pejabat, semakin tinggi jabatannya, keputusan-keputusan yang beliau atau mereka ambil membawa dampak besar, manfaat besar bagi masyarakat, dia akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Nah, jika kebahagiaan pertama dan kedua itu ingin tidak membuat kita terperangkap di jalan yang salah, maka kita harus melatih diri bisa mengontrolnya, bisa menjaganya. Jangan ikuti terus-menerus. Orang pingin makan enak, boleh. Tapi kalau sudah kenyang, berhenti. Karena kalau terus ditambah-tambah itu menjadi penyakit. Orang punya baju baru, punya baju bagus, punya baju matching, boleh. Tapi sesuai keperluan. Ada orang yang tidak mau bajunya dicuci. Satu kali pakai, berhenti. Kemudian pingin yang baru lagi, pingin yang baru. Ini sudah menjadi penyakit. Orang boleh menggunakan logikanya mencari pembenar, tapi sebetulnya logikanya berada di belakang nafsunya. Karena dia menjadi alat pembenar dari nafsunya itu. Hati-hati. Jadi kebahagiaan pertama dan kedua ini harus dijaga, dikontrol. Jangan selalu diikuti. Karena kalau selalu diikuti, apalagi sampai menabrak rambu-rambu, melawan hukum, menghalalkan yang haram, itu akan menjadi bencana. Banyak sekali contohnya di tanah air. Bukan hanya eksekutif, legislatif, yudikatif, di pusat maupun di daerah, provinsi, kabupaten, kota. Menjadi bencana. Ini cukup menjadi pelajaran dan contoh bagi kita. Saya berharap itu tidak akan menimpa kita. Nah, tapi kebahagiaan ketiga dan keempat harus dimaksimalkan. Mencari ilmu tidak ada batasnya. Semakin ilmu itu dikejar, kita semakin kurang. Tidak seperti orang minum. Mencari ilmu, semakin banyak ilmu yang kita timba, kita akan semakin haus. Nah, hanya saja kalau ilmu sudah banyak, jangan hanya dinikmati sendiri. Itu bagus. Tapi kejar kenikmatan paripurna. Bagikan pengetahuan saudara pada orang lain. Setidaknya kalau saudara melihat sesuatu yang tidak benar, kasihani saudara kita yang tidak mengerti.
Yang menelusuri jalan yang salah, diingatkan. Jangan diterus-terus, no. Nah, mari kita mengejar ke tingkat yang paripurna. Nah, tentu tiap orang memiliki dunianya sendiri, punya seleranya sendiri, disiplin ilmunya sendiri, dan seterusnya. Sepanjang itu masuk level 3 dan 4, mari kita ikuti. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk melengkapi agar kita betul-betul bisa menemukan kebahagiaan sejati, ada tips yang ingin saya berikan dalam kesempatan ini. Tingginya ilmu, tingginya jabatan, tidak ada jaminan orang bisa masuk ke level ketiga dan keempat. Karena ada hambatan yang seringkali memerangkap diri kita sendiri. Apa yang namanya motivasi? Coba kita sadari ya, kita bergabung dengan Kementerian Luar Negeri ini, motivasinya apa? Saya yakin semuanya motivasinya baik, mengabdi pada negara, memajukan bangsa dan negara, memakmurkan seluruh rakyat Indonesia. Tapi seringkali dalam perjalanan tergoda. Baik tergoda oleh lingkungan, maupun karena ketidakmampuan mengendalikan nafsu yang ada pada diri kita sendiri. Karena itu di dalam Islam ada puasa Ramadan. Itu latihan mengendalikan nafsu, khusus yang berurusan pada level pertama dan kedua. Banyak orang tidak merasa cukup dengan puasa Ramadan, kemudian menambahnya puasa Senin Kemis. Ada orang yang tidak merasa cukup juga, kemudian menambahkan menjadi puasa Daud. Ini dengan harapan yang bersangkutan bisa mengendalikan dirinya sendiri atas nafsunya. Nah, karena itu coba kita merenung, nanti setelah pulang direnungkan. Kalau kita akan mengambil sebuah keputusan atau sikap, dimulai dengan pertanyaan, saya mendapatkan apa? Nah, itu hati-hati. Kalau baru mau melangkah, saya mendapatkan apa terkait dengan materi, dan itu kepentingan personal, itu tanda-tanda. Itu akan menjadi tabir penutup, sehingga Bapak Ibu sekalian tidak bisa melihat lagi kebahagiaan sejati. Yang nampak adalah kebahagiaan semu. Bagaimana kita bisa mengambil sebanyak mungkin, secepat mungkin, dan itu untuk kepentingan pribadi, apalagi akan merugikan masyarakat, merugikan kepentingan jangka panjang kita, merugikan negara. Hati-hati ya. Kalau muncul perasaan seperti ini, tidak akan nampak kebahagiaan sejati itu, dan tunggu waktunya. Kalau diterus-teruskan, bencana akan datang kepada kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam Islam itu ada hadis yang berbunyi innama a'malu binniyah. Nah, ini sebetulnya makna lebih dalam dari ungkapan hadis ini yang mengatakan sebetulnya amal seseorang itu tergantung niatnya. Ini coba tanya selalu, kalau kita mau ngambil keputusan, apa niat kita? Cobalah latih diri kita untuk berbahagia ketika bisa menolong orang lain. Coba latih diri kita untuk berbahagia manakala kita bisa memudahkan orang lain. Coba latih diri kita untuk berbahagia manakala melihat orang lain senang, apalagi itu akibat dari sentuhan tangan kita. Nah, kalau ini tanda-tanda positif, dan ini harus dilatih, tidak bisa taken for granted. Itu sebabnya anak-anak kecil kalau kita ajak sholat, kita titipkan uang 1 euro, suruh nyumbang ke masjid. Ini melatih supaya dia bergembira, supaya hatinya ringan menolong orang.
sehingga hatinya sensitif terhadap kesulitan orang lain, peduli terhadap masyarakat dan bangsanya. Saya kira itu apa yang saya bisa sampaikan. Kalau kita merujuk pada level 5 level tingkat kebutuhan manusia, maka apa yang saya tadi masukkan level ke-4 itu oleh Maslow itu masuk pada kategori level kebutuhan manusia tingkat 4 dan 5. Karena Maslow membagi tingkat kebutuhan manusia itu pada 5 level. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya di KBRI Madrid ini. Dan saya berharap peningkatan kualitas diri orang per orang di sini itu akan menjadi bagian dari prestasi institusi KBRI di Madrid. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.